dimanfaatkan sebagai alat politik yang itu pasti akan menciderai nalar waras kita sebagai umat beragama. Itu satu. Yang kedua, bahaya politisasi agama adalah taruhannya bukan saja agama itu sendiri akan menjadi rusak, tapi masa depan bangsa dan negara ini juga menjadi taruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'd. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan, melanjutkan perbincangan hangat seputar hal-hal yang sedang terjadi pada hari ini, di mana kita cukup miris gitu ya, dihebohkan dari semua isu apapun itu selalu menjadi ramai, menjadi bahan kita semua sebagai anak bangsa bukan hanya saling berdebat, soalnya kalau berdebat itu masih ilmiah, masih dalam koridor intelektual, itu baik-baik saja. Tapi yang terjadi hari ini ya kita maklum, karena memang hari ini sudah ada efek dari teknologi yang sedemikian canggih, sehingga banyak hal yang terjadi justru yang muncul bukan dari efek yang positif dari kecanggihan komunikasi tersebut, tetapi justru sebaliknya, yang muncul justru efek-efek negatif yang susah kita kontrol, susah kita bendung. Tapi itulah memang yang terjadi hari ini. Saya ingin menyikapi pada persoalan yang menurut saya itu cukup memprihatinkan, dan jika itu terjadi berlarut-larut, maka saya rasa itu akan menjadi suatu hal yang cukup membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, dan terutama beragama kita. Kita tahu bahwa, katakanlah kita muslim. Muslim itu kan definisinya al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Sebelum kita ngomong yang lebih luas berbangsa dan berkemanusiaan, di interan Islam sendiri, mestinya jika definisi ini benar-benar direalisasikan oleh seluruh individu yang ada, maka sesungguhnya yang terjadi adalah betul-betul kedamaian dan ketentraman dan kenyamanan yang kita rasakan. Karena semua muslim itu memposisikan sebagai man salimal muslimuna min lisanih wa yadayhi, yakni orang yang menjadikan orang lain itu selamat dari lisannya dan kedua tangannya, dari tindakannya. Ya, idealnya seperti itu. Orang yang dikatakan sebagai muslim yang ideal adalah orang yang dari bicaranya dan dari tindakan perilakunya itu selalu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dalam konteks kita sebagai
bangsa yang plural, maka orang lain itu maknanya bukan saja orang lain yang seagama, tapi orang lain yang berbeda dari semua sendi, sebagai bangsa, bahkan sebagai masyarakat dunia yang besar. Nah, hari ini yang terjadi adalah kenapa seringkali yang namanya politisasi agama itu cukup marak di negeri ini. Nah, itu yang saya maksud sangat miris dan membahayakan jika itu kita biarkan berlarut-larut fenomena itu. Karena apa? Karena yang namanya politisasi agama itu bukan saja menciderai nalar waras kita sebagai anak bangsa, nalar waras kita sebagai umat beragama. Kita tahu tadi bahwa beragama itu mestinya kita harus memancarkan sinar kasih dan cinta untuk sesama, untuk orang lain. Jangan sampai orang lain tersakiti oleh bicara kita, oleh perilaku kita, oleh pemikiran kita. Tapi yang justru terjadi bahkan sebaliknya. Kalau agama sudah tidak ditempatkan pada tempatnya, agama mestinya menghadirkan cinta, justru seringkali dimanfaatkan sebagai alat politik yang itu pasti akan menciderai nalar waras kita sebagai umat beragama. Itu satu. Yang kedua, bahaya politisasi agama adalah pasti akan mendistorsi makna agung agama itu sendiri, apapun agamanya. Terlebih-lebih kita yang mayoritas muslim, hari-hari ini kita melihat hampir setiap hari fenomena politisasi agama itu cukup marak di tengah-tengah kita, terutama yang menjadikan gaduhnya tatanan hidup berbangsa dan bernegara kita. Nek nang desa, di desa kayak gini mungkin ayem-ayem, tenang-tenang, nyaman-nyaman saja. Tetapi kalau sudah di pusat kota, di pusat epicentrum ibu kota kita, itu hampir setiap hari yang namanya konten-konten berita-berita yang kemudian menghadirkan suatu kegaduhan yang dimunculkan karena politisasi agama itu cukup marak terjadi. Dan saya sebagai umat beragama, sebagai anak bangsa, tentu sangat prihatin melihat fenomena yang sangat ironis tersebut. Nah, padahal kita itu kan sangat tahu ya fungsi dan tempat agama itu mestinya dalam posisi seperti apa. Agama itu memang area yang pada satu dimensi itu menjadi area yang sangat privasi antara kita sebagai pemeluk agama dan Tuhan. Tapi kalau sudah ngomong agama pada wilayah hablum minannas, nah ini yang seringkali kalau tidak ditempatkan pada tempatnya maka akan menghadirkan keruwetan-keruwetan, kegaduhan-kegaduhan yang itu justru akan merusak sendi-sendi yang lain. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, problem klasik yang muncul dari ketidakadilan sosial, dari soal ketimpangan ekonomi, dari soal kemiskinan yang laten, itu saja sudah menjadi problem yang sangat besar bagi kita sebagai anak bangsa, bahwa hari ini itu yang namanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pekerjaan antara satu dan yang lainnya, itu sudah menjadikan problem yang besar bagi bangsa ini.
Nah, kalau harus ditambahi dengan hadirnya agama justru memperkeruh, ikut berkontribusi, memperkeruh situasi bangsa ini, itu kan sangat ironis. Agama mestinya hadir sebagai obat, sebagai wahana untuk meredam konflik, sebagai wahana untuk menjadikan warga negara itu damai. Justru sebaliknya ikut berkontribusi sebagai persoalan tersendiri. Nah, disitulah menjadi sangat ironis. Makanya kita harus kembali melihat definisi agama itu sendiri apa sih. Agama itu kan tidak agama rusak, dulu sudah saya sampaikan. Atau agama itu an-nizam, agama itu aturan, agama itu regulasi. Aturan dalam hal apa? Yaitu aturan bagaimana mengatur posisi manusia sebagai individu dengan Tuhannya, dan yang itu sangat privasi. Nah, ada juga aturan atau regulasi yang mengatur manusia itu dikala sudah hadir dalam area publik, karena fitrahnya manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, disitulah substansi agama perlu dipakai sebagai baju supaya keharmonisan itu bisa kita wujudkan bersama. Nah, sehingga hari ini itu kita memaklumi memang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di negeri ini, yang memang punya tujuan tertentu ingin melanggengkan melanggengkan isu-isu agama, isu-isu sara sebagai alat untuk memecah kegaduhan, sebagai alat untuk konsolidasi massa, sekaligus sebagai alat untuk mengawal kepentingan politiknya, baik yang bersifat jangka pendek, jangka panjang, maupun targetnya adalah mengusung ideologi tertentu, karena mereka memang ada yang secara nalar itu memang selalu kontradiktif dengan ideologi Pancasila, ideologi kebinekaan yang sudah kita sepakati. Dan itu akan secara laten akan selalu ada di negeri ini, kelompok-kelompok yang seperti itu. Sekalipun bagi elit-elit tertentu, keberadaan menjamurnya kelompok-kelompok sumbu pendek ini justru ya bisa dimanfaatkan juga supaya isu-isu strategis yang mereka agendakan itu bisa dengan mudah tertutup atau dialihkan menjadi isu-isu agama yang sesungguhnya sangat tidak perlu. Nah, hari ini kita menengarai dua hal itu muncul. Satu, ada oknum-oknum yang memanfaatkan massa yang memang hobi sekali beratribut agama. Di mana-mana ia bertakbir, di mana-mana ia memakai atribut kalimat syahadat, menenteng bendera hitam bergambar syahadat. Itu kelompok-kelompok seperti itu kalau sudah dipakai dengan isu-isu membela agama, membela Islam, membela Tuhan, wes pokoknya masifnya luar biasa. Seakan-akan itu wis jihad beneran.
Padahal kita tahu betul bahwa sedemikian jahatnya orang yang memanfaatkan kelompok-kelompok yang memang secara agama dangkal, kemudian hiroh beragamanya tinggi, tapi pemahaman agamanya rendah, sehingga mudah diprovokasi, mudah dipancing dengan isu-isu agama, dan mereka dirayu untuk mau turun ke jalan, berteriak takbir, menenteng bendera syahadat. Nah, kita sebagai umat Islam tentu akan malu melihat fenomena yang seperti itu. Simbol-simbol agama itu dipertontonkan, dijual sedemikian murah dan masif hanya untuk kepentingan agama yang kepentingan politik yang sesaat. Maka ke depan kuncinya supaya umat beragama kita itu tidak mudah diperalat, tidak mudah diprovokasi, dan tidak mudah hanya sebagai alat konsolidasi politisasi agama, maka satu-satunya jalan kita ikut berupaya agar warga bangsa kita, umat beragama kita, di dalam memahami agama itu harus berwawasan luas. Soalnya di mana ada negara yang mayoritas itu sebagai mayoritas beragama, tetapi wawasan agamanya sempit, pasti ujung-ujungnya agama tidak akan menghadirkan satu cinta kasih, agama sebagai rahmatan lil alamin, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Agama justru seringkali ditampakkan dalam bentuk-bentuk yang kontradiktif dengan tujuan agama itu sendiri. Nah, karena kita cukup khawatir kalau gerakan-gerakan kelompok beragama yang seperti itu dibiarkan dan justru berkembang biak menjadi besar, maka taruhannya bukan saja agama itu sendiri akan menjadi rusak, tapi masa depan bangsa dan negara ini juga menjadi taruhannya. Karena supaya harmonis, supaya tatanan bangsa dan ideologi negara ini kuat, maka harus ditopang dengan kehidupan beragama yang kondusif. Salah satunya itu kita dorong supaya umat itu di dalam memahami agamanya itu seluas mungkin. Yang kedua, harus pemahaman agama yang humanistik, yang berkemanusiaan, yang menerima bahkan bisa bahagia dengan perbedaan, baik perbedaan masih intern seagama, perbedaan dengan yang lain, karena kita sadari betul bahwa manusia itu pasti cara berpikirnya itu dalam seagama saja itu macam-macam mazhab, macam-macam aliran. Nah, kalau yang sudah diikat dalam satu ormas besar kayak Muhammadiyah, kayak Nahdlatul Ulama, itu sudah mudah terkonsolidir, baik secara ideologi kebangsaannya maupun secara pemahaman dan nalar keagamaannya. Itu normal. Tetapi bagi kelompok-kelompok liar yang mereka tidak punya panutan, panutannya siapa? Banyak anak-anak milenial hari ini
Kalau saya tanya, kamu ngajinya di mana? Gurunya siapa? Bilang, saya tidak punya lembaga, tidak ngaji di mana-mana, tidak punya guru. Ngajinya di mana? Ngajinya hanya mendengarkan internet, mendengarkan di Google. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri di saat banyak generasi kita yang tidak mengenyam pendidikan agama secara benar, tapi mereka disusupi informasi-informasi yang mereka peroleh dari internet, bukan di lembaga agama yang jelas, bukan kepada guru yang keilmuannya itu bersanad jelas hingga secara hierarkis sampai Kanjeng Rasul. Nah, tapi hanya diperoleh dari HP ya, dari internet. Soalnya apa? Soalnya kalau orang mengaji di tempat yang tidak jelas, memahami agama di tempat yang tidak jelas dan tidak punya guru yang jelas, nanti dia efeknya itu apa? Efeknya negatif pasti. Dia wawasannya akan sempit, kemudian dia juga akhirnya anti terhadap perbedaan pendapat. Setelah itu akan memunculkan ekstremisme. Dia akan menjadi pemicu kekerasan di dalam ia berpikir. Akhirnya karena anti terhadap perbedaan, dia akan menganggap orang lain yang berbeda pasti bid'ah lah, musyrik lah, kafir lah. Nah, itu berbahaya itu. Itu namanya kekerasan berpikir, karena menganggap hanya ia yang benar, orang lain semuanya salah, yang berbeda. Nah, biasanya kalau sudah terjadi kekerasan berpikir, maka ujung-ujungnya, puncaknya itu menjadi kekerasan yang bersifat fisik. Hartanya orang lain halal, orang lain yang berbeda darahnya halal. Pemerintah ini karena tidak sesuai dengan aliran ideologinya, maka pemerintah ini tauhid, kafir, layak dimusuhi, pemimpinnya layak dibenci, dan seterusnya. Nah, kalau ini terjadi dan generasi-generasi milenial kita itu banyak yang terhinggapi faham-faham yang seperti itu, wawasan agamanya sempit, kemudian dia menganggap benar sendiri karena saking sempitnya pengetahuannya, menganggap orang yang lain itu keliru, salah, maka kemudian dia cara berpikirnya akan memunculkan kekerasan, baik kekerasan berpikir, kekerasan di dalam berlogika, akhirnya menghadirkan kekerasan yang bersifat fisik seperti yang saya sampaikan tadi. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjaga melalui komunitas kita masing-masing agar situasi berbangsa dan beragama kita itu selalu kondusif, dan kita sembari berikhtiar mengawal terutama generasi anak bangsa yang masih remaja, muda, agar mereka selalu dinaungi satu keilmuan dalam beragama yang terarah sesuai dengan apa yang selama ini diwariskan oleh Kanjeng Rasul kepada sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai. Nah, jadi kita itu tetap berpedoman pada Quran hadis, iya, tapi kita bisanya tahu dengan Quran dan hadis itu kan karena lewat ulama, kiai-kiai kita. Nah, jadi
Jangan salah. Jika hari ini banyak provokasi, tidak penting itu patuh terhadap kiai guru. Yang penting kembali ke Quran hadis. Nah, itu kelihatannya benar, tapi itu sesungguhnya menjebak kita semua. Nah, untuk itu semoga kita semua menjadi generasi dan anak bangsa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita komitmen dan konsisten untuk selalu menjaga agama kita itu sesuai dengan fitrahnya. Agama dalam konteks sebagai aturan kita sebagai manusia supaya soleh kepada Tuhannya dan soleh kepada sesama, sehingga akan menghadirkan keharmonisan kita di dalam baik beragama secara hablum minan nas maupun kita sebagai umat berbangsa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.